Orang kalau masih melenceng, orang kalau masih nakal, orang kalau masih terjerumus dalam syahwat dan kemaksiatan, tapi di hatinya ada ta'alluq, ada kecintaan sama orang saleh, kamu ada harapan menjadi baik. Hai Abdul Qadir, Nah, antum dari tadi menyebutkan cara berta'alluq. Kita mau tanya, apa manfaat atau faedah dengan ta'alluq tersebut? ta'alluq ini Beb sangat istimewa. Hah? Orang yang punya hubungan sama gini Beb, mungkin anak kasih contoh aja. Ta'alluq yang paling enak itu kan jadi hadamnya para ulama Beb. Contoh Habib Umar. Ketika beliau yang megang sandalnya Habib Umar aja. Kan dia orang ini punya ta'alluq, nggak mungkin megang sandal Habib kecuali orang pilihan. Betul. Habib undangannya VVIP Beb. Nah, Masuk kemana bebas. Tapi ada orang yang bukan Habib dia. tahu. Biasa, tapi bisa masuk ke derajat mereka. Apa? Yaitu dengan ta'alluq. Makanya anak katakan tadi bahwasanya idza sahhatit ta'alluq. Jika sah hubungan seorang santri dengan guru, mujahadatus syekh, mujahadatul murid. Mujahadanya seorang guru, maka apa? Itu mengalir kepada santri. Dan orang kalau kuat ta'alluqnya Beb, nggak usah ruwet Beb. Kita lihat Syekh Ali Baras. Iya. Dari kuatnya ta'alluq. Ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Ketika udah kuat ta'alluqnya apa katanya? Sampai kalimat wa ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Cukup. Dituangin. Kenapa? Karena ketika udah nyantol, orang kalau udah nyantol gampang Beb. Wifi nih, ya kan? Kalau udah nyantol, ente mau minta apa? Ana minta video, udah. Gimana Beb? Masuk udah. Loh, kok cepet? Loh, ente nyambung, udah mana bluetoothnya? Kalau ente mau nyari wifi, nggak tahu passwordnya, nggak tahu ta'alluqnya, ente muter-muter, salah, pin salah. Karena nggak ada ta'alluq. Kalau kita udah Beb, ente mau apa? Nggak usah. Cuman ngomong aja. Kalau orang punya ta'alluq, kretek aja. Anak kepingin fotonya ini. Udah. Oh, udah Beb, udah nah transfer. Allah. Masya Allah. Hai Abdul Qadir. Nah, kayak di sidang anak dipanggil. Habib Abdul Qadir. Jangan gitu, takut anak. Iya dong, kita mesti panggil dulu Gitu, dong. ya. Nah, Asal jangan ditanya, mau bukan. Allahu Akbar. Hai Abdul Qadir, tadi kita kembali ke Habib Alwi lagi ya. Hal apa dari sosok Habib Alwi yang perlu diambil sebagai contoh bagi generasi muda muslim di Indonesia saat ini yang kita lihat keadaan muda-mudi kita memprihatinkan Habib. Ada nggak bekal untuk mereka? Nah, di sini ada mungkin beberapa pelajaran yang sangat penting dari sosok beliau. Yang pertama adalah gua tuh ta'alluq. Iya. Kuatnya ta'alluqnya Habib Alwi kepada para salaf. Sampai ini Beb, antum orang yang masih diuji sama Allah, mungkin dengan dengan jatuh ke kemaksiatan, jatuh di dalam syahwat. Tapi kalau antum punya hubungan kuat Habib, maka apa? Maka kamu bisa diharapkan menjadi baik. Habib Alwi bin Syahab dalam Majmu' Kalam ini beliau mengatakan bahwasanya innal insan alladzi lahu ta'alluq bis salihin. Orang yang punya hubungan kuat sama orang saleh. Maka anaka turja lahu khair wa in khalafa anit tariq. Kamu kalau udah punya hubungan sama orang saleh, kalau udah internet kamu udah nyambung dengan GPS-nya itu nyambung, ada internetnya Beb. Walaupun kamu salah jalan, kamu ada harapan menjadi baik. Yang susah kita udah salah jalan, akses internet nggak bisa Beb. Betul. Jangankan akses internet, lambat sendiri kita aja. Kemarin anak dari bandara Beb, anak buka internet mungkin banyak yang make atau apa. Lemot. Iya lemot. Akhirnya salah muter di Jakarta. Ente tahu sendiri Beb. Iya muter jauh lagi. Begitu juga orang kalau masih melenceng, orang kalau masih nakal, orang kalau masih terjerumus dalam syahwat dan kemaksiatan, tapi di hatinya ada ta'alluq, ada kecintaan sama orang saleh,
dia nanti akan dihubungin. Mana? Ana di sini, Beb. Loh, kenapa nggak nelpon ente? Iya. Ya, anak kira ana udah tahu. Nah, di sana ente di mana? Ana ke timur, Beb. Ya Allah, ke barat ya, akhi. Nah, Marhaba, Beb. Sekarang ana putar balik. Dia salah tarik. Ya, jalan. Tapi punya apa? ta'alluq, Bisa kembali. diarahkan. Diarahkan. Jadi ini yang pertama pelajaran untuk para pemuda kita. Satu, Beb. Ta'alluq. Yang kedua, pelajaran dari Habib Alwi apa? Jangan sampai kita lupa dengan cerita-cerita orang saleh. Itu pelajaran mahal. Karena di dalam cerita ini ada faedah, Beb. Ada 4 faedah daripada cerita. Antum dengerin cerita. Apa sih dengerin cerita orang saleh, apa manfaatnya? Ada 4, Beb. Yang pertama adalah al-inas lil qalb wal afkar. Beri ketenangan. Hati tenang, pikiran tenang. Kenapa? Karena cerita itu membuat hati tenang. Apa Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Yang kedua, nugawil qalb. Kita terkadang, Beb, jalan ada aja, Beb, yang nentang, yang ini, yang itu. Tapi ketika kita kita ngelihat cerita orang soleh, kita jalan. Kita terkadang dakwah, Beb, diomongin orang, berhenti, Beb. Tapi kalau kita lihat cerita orang soleh, Habib Alwi bin Syahab, beliau punya santri. Di antara santri beliau adalah mertuanya Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar ini, beliau dakwanya makbul indanas. Ketika itu disurati sama Habib Alwi, ya Muhammad Al-Haddar, usduk ma Allah. Kenapa? Ana lihat dakwah ini nggak ada yang nyaci. Dakwah ini nggak ada yang musuhin. Coba ente lihat ke atas. Fulan sampai Rasulullah akmalun nas. Ka'annaka qad ulid kama tasha'u. Sempurna. Itu dibilang tukang sihir. Dibilang ini enggak ada yang nyaci. Ana takut akhaf alaika istidraj. Akhirnya enggak lama minta sama Allah masuk suyui, Beb. Kalau bahasa kita mungkin PKI, komunis. Dipegang, dimasukin ke tahtazir, penjara bawah tanah. Ditulisin surat sama syukur rabbak. Itu syukur sama Allah. Kenapa? Inti sekarang jalan seperti jalan kakek-kakek. Nah, ketika kita dengar cerita gini apa, Bu? Kuat hati. Khalas. Yang penting guru ana ridho. Idza kana ana radi wa hu radi isdakhlak ya godi. Kata ahli tarif, ana udah ridho, antum ridho. Ngapain mereka? Ada urusan apa yang lain? Lalu gua. Seperti itu. Yang ketiga, Beb, istimewa cerita apa? Akhdul ibrah khairan wa syarran. Istimewa cerita itu apa? Ngambil pelajaran. Cerita yang baik kita ambil cerita yang baik. Dari cerita yang jelek kita ambil ibrahnya supaya kita nggak melakukan kejelekan itu. Ini manfaatnya cerita. Dan yang keempat adalah yunasyid amal biragmi su'ubatil waqi'. Manfaatnya cerita itu adalah apa? Membuat kita semangat beramal walaupun kita dalam keadaan yang sulit. Kita menerapkan daripada ajaran Nabi di akhir zaman sulit. Tapi ketika kita dengar mereka siwak ini, Beb, ini siwak. Sulit pemuda memakai ini. Tapi ketika kita tahu bagaimana para salafun saleh, mereka sampai apa? Ketika mereka ketinggalan siwak siwaknya ketinggalan di rumah, tunggu, enggak sholat, Beb, tunggu. Ayo, waladi ambilin. Diambil siwak. Jadi sulitnya keadaan itu bisa terpecahkan dengan kita mendengarkan cerita-cerita orang-orang saleh. Ini 4 faedah. Naam, ini tentang Habib Alwi ya. Apa yang pertama tadi, Habib? Ta'alluqnya dia dengan ta'alluqnya dengan orang saleh. Yang kedua yaitu pentingnya kita dengarkan cerita. Dan pelajaran dari Habib Alwi adalah perlunya kita menghidupkan daripada sejarah orang-orang saleh. Karena ini, Beb, bisa mencuri perhatian. Antum kalau kepingin dapat bagian banyak dari mereka, curi dong hatinya orang saleh. Gimana cara nyuri hatinya? 2. 1, dikatakan mani'atana bi abna'il kibar tanal kibaru bihi. Siapa orang yang punya perhatian kepada anak cucu Rasulullah
Rasulullah perhatian sama dia. Ya sana. Sholawat nggak usah banyak-banyak. Ini udah khusus ini. Kayak antum punya anak, pembantunya antum yang ngerawat anak antum, antum ngerawat sini mungkin sibuk harus dakwah sini. Ada pembantu, pembantu antum sakit, antum ada undangan, antum cancel, jangan. Ini orang penting, anda harus ke dia dulu. Nah, padahal cuma kelas pembantu karena dia berperan di kita. Berperan. Makanya begitu juga kita terima kasih sama Robito Al-Alawi yang ada di Indonesia. Mereka perhatian orang-orang yang ikut serta di dalam Robito Alawiyah, maka mereka adalah orang yang dapat perhatian khusus dari Rasulullah. Dan yang kedua adalah menjaga kitab-kitab mereka. Ajib. Makanya dengan adanya majelis Hikmah Alawiyah. Hikmah Alawiyah ini. Kenapa turath, Beb? Nah. Dikatakan tamutul khabaya fiz zawaya wa ma laha bainan nasi fin nasi dzakiru tamutul karamatul awliya'i sawaridan in lam nuqayyidha dafatiru. Cerita wali-wali habis dah, Beb. Kenapa? Kalau kita nggak catat. Makanya mudah-mudahan majelis Hikmah Alawiyah ini, Beb, yang khidmah kayak antum, masya Allah, fokus dari cerita kitab-kitab salaf. Ana yang buat tertarik kayak sini, Beb, ketika antum bilang di sini banyak kitab salaf, Allah. Langsung ana. Harusnya ana tidur sekarang. Masih ada pancingan dulu, jadi ada penyemangatnya. Pancingannya besar. Allahu Akbar. Ketika pancingannya besar, wah. Masya Allah. Ini izinnya langsung via podcast ini. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di majelis Hikmah Alawiyah semuanya, Beb, dapat nadrah dari sahibul kitab. Amin. Nah. Ketika antum punya perhatian khusus, Insya Allah mereka punya perhatian khusus. Amin ya Rabb. Allahu Akbar. Naam. Lalu bagaimana Habib peran beliau Al Habib Alwi di dalam berdakwah dan membina masyarakat Tarim? Naam. Kalau Beb? Al Habib Alwi ini, Habib, kalau nggak salah terkenal dengan apa? Ainut Tarim, wala Galbut Tarim, dan kenapa tuh bisa dilabelkan label tersebut? Memang kita yang sebagian kenal, tapi Al Fakir tidak dapatkannya di kitab. Beliau Anda mengatakan Ainut Tarim seperti kayak Abu Abdullah bin Syahab. Ada sebagian orang yang menisbahkan Ainut Tarim, artinya beliaulah yang bagian penting daripada kota Tarim. Sangat berperan penting. Sebenarnya kalau di kota Tarim semuanya khair, Habib. Dikatakan bahwasanya Tarim walau ala dalki syarim. Tinggal kamu di kota Tarim walau ala dalki syarim. Walaupun kamu tinggal di Syarim. Syarim itu kayak arit, Beb, tapi ada giginya, kayak gergaji untuk Artinya walaupun kamu susah tinggal di kota Tarim. Kalau Tarim semuanya turab, Beb. Masya Allah, tarbiyah. Makanya dikatakan dulu ketika Sayyidina Ali Khalid Ghassan masuk ke kota Tarim, pertama beliau bangun masjid Bani Ahmad yang dibangun oleh Bani Alwi, Bani Basri, dan Bani Jadid. Kemudian di situ ada hauto, bangun hauto, namanya hauto Al-Ba'alwi. Gak keluar mereka dari tempat itu kecuali kecuali mereka sudah punya ilmu dan balik. Makanya sampai segitunya terjaga ya. Terjaganya. Sama pendidikan kota Tarim, wah, Masya Allah, sangat istimewa sekali. Dan peran Habib Alwi di setiap zaman di setiap zaman di kota Tarim, Masya Allah, sampai terkumpul di soft pertama di Masjid Jami, semuanya mufti. Allah. Sampai Al-Fakir pernah dengar bahwasanya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri mengatakan bahwasanya masih ada 200 wali di pasar kota Tarim. Allah. Pasarnya. Nah, ini dikatakan Tarim maudiul anwar, dauriha wal aqtar, wallah ma fiha dar illa wa amla'ahu Allah. Tarim tempatnya cahaya, dauriha wal aqtar, mana tempatnya? Wallah ma fiha dar, enggak ada lompongan tempat kecuali di situ ada cahaya. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa kata Tarim. Amin. Sampai dikatakan bahwasanya idza kanatid dunya amya fatarimu ashwa. Kalau dunia udah buta dengan banyaknya kegelapan kemaksiatan, fatarimu ashwa. Tarim masih bisa melihat dengan satu mata. Artinya apa? Al khair la zala mawjud fit tarim. Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya man dha'a alaihi syar falyaji ila tarim. Siapa orang yang kehilangan akhlak perangainya, gampang datang ke Tarim. Artinya di zaman kita di tahun 2000-an aja Tarim tuh masih dengan
keterbatasan keadaannya dan pendidikan yang luar biasa, orang-orangnya juga mungkin di dalam secara intelektual nggak ada, tapi dalam ilmu akhlak dan yang lainnya itu orang-orang yang di pasarnya kita lihat dan kita belajar dari mereka. Di tahun 2000-an bagaimana di zaman Habib Alwi dahulu kala. Ajibnya Kota Tarim itu, Beb. Belajar di Kota Tarim itu ajibnya apa? Yang nggak ada di dunia di Kota Tarim itu ada. Artinya apa? Orang, Beb, kalau belajar ke luar negeri, mereka lebih mewah dari Indonesia, betul nggak? Betul. Antum ke Mesir, kemana, semuanya lebih mewah. Betul. Cuman satu daerah. Kalau kita ke Kota Tarim, kita masuk zamannya Bung Karno. Kita mundur. Kalau kita keluar dari Indonesia ke negara-negara lain maju, betul. Kita Kota Tarim, kita mundur. Antum lihat internet sulit, betul. Perempuan nggak ada yang kelihatan. Bahkan sampai sekarang aja handphone masih 2G, Beb. Kita udah 4G nih, handphone masih 2G di sana. Gimana, Beb? Kalau kita udah sampai Pak Haji sudah. Sampai dikatakan oleh Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar beliau mengatakan bahwasanya siapa orang yang masuk Kota Tarim, asal jaga 2 hal, ana jamin jadi wali, Beb. Aja. Orang soleh, Beb. Mau kalam balbala ya nih. Masuk Kota Tarim, jaga 2, ana jamin jadi wali. Aja. Apa yang pertama? Jaga lisan. Jangan ngomong aneh-aneh tadi. Ta'adab. Yang kedua, jaga hati. Kalau kenapa? Bikathrati ma nazal. Dari banyaknya waridat Allah yang turun di Kota Tarim, asal ente siapin tempat aja, nggak usah nyari, datang sendiri. Tapi kalau kita suudon, maka tempat kita kebalik. Iya. Di tempat hujan deras pun nggak masuk. Nggak bakal masuk. Maka yang membuat Tarim istimewa ada 4 hal. Tapi nggak bisa kita bahas sekarang, Beb. Tinggal dikit lagi, ayo tanggung. Jangan, kita masih ada acara. Insya Allah bersambung. Oh, begitu, harus Habib. dikasih penasaran. Allahu Akbar. Datangnya setahun sekali nih, Habib. Iya. Zurgiban tasdad. Allahu Akbar. Apa nanti kita ada podcast Mahya yang menziarahi antum? Siap, fadhal. Di rumah kita kan ada Kampung Tarim, kita buat Kampung Tarim. Nanti kita kunjungan ke sana insyaallah. Masyaallah. Masyaallah ya Abdul Qadir. Senang banget ngobrol tentang Tarim wa mahawaleha dan juga membahas sedikit apa yang ada di dalam kitab Majmu' Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab. Insyaallah ini menjadi penyemangat buat kita juga. Amin. Untuk cinta kepada orang-orang saleh dan kepada Kota Tarim. Insyaallah juga kita bisa mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi Kota Tarim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu ada amalan, Bib. Kalau pengen datang Kota Tarim ada 4, tapi nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang juga. Jadi bersambungnya ada 2 kali ini. Allahu Akbar. Makin anak buat penasaran ini. Masya Allah. Abdul Qadir jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Udah datang kemari, udah nyempetin waktunya. Kita udah terima kasih, dikasih kehormatan. Walaupun nggak munasib, kita girang nggak banget. Pantas. Ini yang duduk di sini kelasnya orang-orang besar. Allah. Wa antum juga minal kubar. Masya Allah. Kecil. Masya Allah. Para sahabat Mahya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita dengar bagaimana keutamaan dan keistimewaan para ulama yang ada di Kota Tarim, khususnya tokoh utama di Kota Tarim yaitu Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab, dan kita tadi telah mendengar sedikit daripada hikmah mutiara yang tertuang di dalam kitab Majmu' kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab. Insyaallah kita bisa menteladani daripada kisah-kisah salafun salih dan juga menteladani daripada untaian mutiara yang disampaikan oleh mereka, dan semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Pada akhirnya kita tutup podcast kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.